Halo semuanya, kembali lagi di materi pemrograman web dan perangkat bergerak. Untuk kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai pembuatan landing page, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah mencoba membuat pada bagian navbar, dan sekarang kita akan melanjutkan di pembahasan mengenai pembuatan di kontainer pertama. Nah, untuk template dari struktur landing page-nya seperti ini. Nah, di sini nanti kotak yang pertama ini mau saya beri tulisan, kotak kedua juga tulisan, dan kotak ketiga nanti berisi gambar. Nah, tapi di sini saya mau revisi dulu. Ini nanti mau saya tambahkan tombol. Di sini nanti ada tombol pesan sekarang. Jadi nanti kita tambahkan tombol order, dimana nanti kalau diklik dia akan menuju ke bagian kontak di sini. Oke, pertama-tama silakan kalian persiapkan dulu untuk teksnya. Dan di sini saya sudah siapkan rencananya nanti. Nah, untuk selamat datang nanti saya mau letakkan di kotak pertama. Kemudian nanti yang deskripsi ini mau saya letakkan di kotak kedua. Nah, kemudian yang di sini nanti tombol menuju ke kontak, dan di gambar saya sudah siapkan juga. Di sini ada gambar section logo, kemudian ada backgroundnya juga di sini. Bagi yang mau cari gambar seperti illustration, terus kartun dan lain sebagainya untuk melengkapi landing page-nya, itu bisa dicari di freepik.com. Di sini juga banyak banget menyediakan gambar baik untuk free ataupun berbayar. Nah, kalau yang gratis itu ada andrew.co di sini. Nah, carinya gampang, silahkan dibuka andrew.co, kemudian klik browse now. Nah, kemudian kita cari search, kita cari temanya apa. Misal kalau landing page yang ini temanya tentang roti, berarti tentang cooking. Nah, kemudian ini yang saya download. Nah, di sini kita bisa custom warnanya sesuai dengan tema yang landing page yang kita buat. Kemudian tinggal diklik gambarnya, diklik download PNG for your blog or social ini. Di download aja, dan nanti kita pindahkan ke folder landing page kita. Oke, sekarang kita mulai untuk pembuatan kontainer pertama. Kemudian silakan buka dulu Visual Studio Code-nya. Kemudian kita open folder dulu di desktop landing page. Oke, kita buka index HTML-nya dan CSS-nya. Nah, sekarang kita mulai membuat di kontainer pertama. Nah, di sini kan ada di template webnya atau di template landing page-nya kan navbar sama bagian kontainer ini kan terpisah. Nah, kita pisahkan menggunakan HTML section. Jadi kita buat dulu. Nah, kalau kita mau nambahin komen, misal kayak gini, untuk penanda aja, katakanlah home. Nah, kita berarti di sini nanti setelah komen ini berarti barisnya untuk menampilkan home gitu. Kita gunakan section seperti ini. Kita berikan kelasnya juga. Kita bikin kelas home. Nah, kemudian ini nanti kan kalau diklik beranda, diklik link beranda, dia akan menuju ke sini. Nah, makanya kita gunakan ID itu dulu home. Jadi nanti biar nyambung dari link ke section home gitu. Kemudian kita buat dulu untuk judul, kita bikin katakanlah H1. Kemudian tadi kata-katanya apa di sini? Nah, selamat datang di
di chefjuna.com. Ini kalau mau save zonanya ada tulisannya, kita tinggal pakai gunakan yang CSS kemarin. Ini tinggal ditempel di bagian sini, spawn save zona seperti ini. Oke, gitu. Kemudian di informasi yang kedua kita ada tulisan seperti ini, ulang tahun adalah momen spesial. Nah, kita gunakan tag paragraf seperti ini. Paragraf pertama ini kita tempel, kemudian paragraf kedua tempel juga seperti ini. Kemudian yang ketiga, kita di sini ya, kita ada gambar. Nah untuk tombol nanti dulu kita buat CSS nya dulu, baru nanti kita tempelkan tombolnya di bawah sini. Oke, kita tambahkan dulu untuk gambar. Kita gunakan div, katakanlah kita gunakan div, kita pakai img, masih ingat, untuk menambahkan gambar src. Nah, kita mau gunakan gambar yang apa? Nah, kita kembali dulu ke foldernya. Ini gambarnya tadi kan di sini. Nah, kita ambil aja, kita copy, kita masukkan dulu ke dalam folder project landing page kita. Ini kan dari index, kemudian masuk ke folder img. Nah, kita tulis dulu di sini, berarti img slash gambarnya apa. Tadi kan yang gambarnya kan yang section logo ya, kita pakai yang section logo. Nah, seperti ini. Dan kita jalankan dulu. Nah, jadinya seperti ini. Kita coba kecilkan. Masih berantakan ya. Kita coba rapikan menggunakan CSS. Oke, pertama-tama kita atur dulu sectionnya, tag section kita atur dulu. Kita gunakan minimal height 100 VH, kemudian padding kita atur juga 10%, kemudian padding top kita atur juga 1,5 rem, dan padding button kita atur juga menjadi 2 rem. Kemudian kita lihat dulu hasilnya di sini. Nah, oke, masih belum rapi ya, kita lanjutkan lagi. Setelah kita atur di bagian section, kemudian kita lanjut ke bagian yang class home. Di sini class, kalau class berarti kita pakai dot atau pakai titik home. Nah, ini kita atur menjadi displaynya flag. Kemudian align itemnya kita ratakan ke tengah atau center. Kemudian untuk justify kontennya kita ratakan juga ke tengah seperti ini. Kita lihat dulu. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian ini gambarnya nanti kita harus kita kecilkan biar enggak gede banget, enggak terlalu besar, kita kecilkan dulu. Nah, kemudian saya mau tambahkan background. Nah, di sini kita tambahkan background tadi di yang
image tadi di sini ada. Nah, ini kita mau tambahkan background ini di bagian nanti, jadi dia ada di sini. Oke, kita tambahkan dulu. Oke, kita lihat dulu. Hasilnya seperti ini. Nah, ini kan gambar section logonya terlalu besar. Kita coba kecilkan dulu. Di sini kan tag img ada di dalam section logo, kelas section logo. Berarti kita coba kecilkan dulu. Section logo img. Kita gunakan web. Lebarnya kita atur menjadi 40 fv. Seperti ini. Kita jalankan dulu. Nah, kemudian kita coba tambahkan background di sini, background di kontainer pertama ya. Kita nanti gunakan after. Jadi nanti setelah kelas home ini berjalan, kita mau menyisipkan gambar, itu menggunakan after seperti ini. Nah, untuk konten kita kosongkan, kemudian untuk top kita set ke 0, left juga ke 0, width. Nah, ini width kita atur gambarnya lebar 100%, height juga 100%. Kemudian kita panggil background. Nah, untuk menyisipkan gambar menggunakan CSS, kita menggunakan background, kemudian URL. Nah, di dalam kurung buka ini kita berikan foldernya. Tadi kan folder di sini kan img ya, kita panggil img dulu, kemudian slash masuk ke dalam, kita pakai yang section, gambar yang mana ya, gambar yang section 1. Kita atur no repeat seperti ini. Nah, kita jalankan dulu seperti apa. Nah, gambarnya belum ada. Oh ya, ini kita positionnya kita ganti dulu, position absolute seperti ini. Jalankan lagi. Nah, gambarnya sudah kelihatan. Nah, tapi ini kan gambarnya dia berada di depan ya, di depan tulisan, sehingga tulisannya tertutup nih, tertutup semua. Nah, kita mundurkan gambarnya, kita mundurkan backgroundnya menggunakan yang namanya Z index. Kita min 1. Nah, dia sudah turun pindah ke belakangnya tulisan. Kemudian karena ini gambarnya kan kita atur opacity-nya, transparansinya kita atur sehingga warnanya tidak bertabrakan dengan tulisan-tulisannya. Kita atur opacity-nya dulu atau transparansinya 0,5 katakanlah. Nah, seperti ini. Oke, sampai sini kita lanjut untuk menata ini yang ada di sini. Selamat datang ini. Ini save zonanya belum ada warnanya ya. Kita coba cek lagi dulu. Ini harusnya kan tertutupnya kan di sini. Ini ada, nah, tertutup di sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba rapikan di bagian sini, di tulisannya ya. Nah, kita ke HTML dulu. Di sini berarti. Nah, ini sepertinya kita ada yang kurang. Kita tadi kan di template kan kita mau bagi dua ya. Yang sebelah tulisan itu konten, yang sebelah kanan ini section logo. Nah, ini di sini saya kurang satu, saya tambahkan dulu konten yang nutup ini kita rapikan garisnya. Nah, jadi ini terpisah untuk yang tulisan sendiri, untuk yang logo sendiri. Nah, kemudian kita rapikan dulu di tulisannya. Berarti kan dia ada di
home content. Nah, tulisan berarti ada di home, kemudian masuk ke kelas konten, kemudian baru kita ambil HTML nya H1 ya, H1. Nah, di sini kita atur dulu font size nya, kita atur katakanlah berapa ya, 15 pt misalnya. Kita coba dulu, kita lihat hasilnya seperti apa ya. Oke, oh seperti ini. Nah, ini nanti dia ukurannya mengikuti yang dulu ya, mengikuti yang logo. Di sini dia mengikuti yang logo, karena kita kan menggunakan kelas yang sudah kita pakai sebelumnya. Jadi kalaupun kita atur, dia tetap ngikut yang di sini. Oke, atau kita samakan aja ya, samakan dengan yang ada di title. Oh, title 2 ren, kita coba atur 2 ren juga. Oke, saya mau ubah dulu di .com nya, saya mau hilangkan dulu. Yang hapus tadi berarti. Nah, seperti ini. Kita atur dulu untuk tag P nya, berarti nanti dari home ke konten ke tag P. Home konten P, font size kita atur lebih kecil harusnya, seperti ini. Dan untuk margin kita berikan margin topnya jarak atas, dari ini ke atas 10. Oke. Nah, sini saya mau ubah dulu untuk tulisannya ini, backgroundnya nanti mau saya jadikan warna orange, kemudian tulisannya putih. Kita coba ini hapus dulu title-nya. Kita hapus dulu. Nah, seperti ini. Kita berikan di H1 berarti background color warna orange, kemudian tulisannya mau kita beri warna putih, red smoke. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian sini saya mau ambil warna pink, kemudian tulisannya putih juga. Kita coba background color pink color red smoke. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita coba beri animasi di bagian logonya ini nanti, seakan-akan dia nanti naik turun gitu. Kita coba beri animasi ya. Oke, di sini nanti kita menggunakan keyframe. Tadi kan ada gambarnya ada di section logo. Nah, kita berikan di bawahnya section logo ini. Kita menggunakan keyframe. Nah, ini untuk membuat animasinya. Kemudian keyframe-nya kita beri nama apa? Katakanlah up down. Kemudian saat posisinya 0% seperti apa, dan saat 100% seperti apa. Nah, kita gunakan transform, kita gunakan translate Y. Jadi kalau Y itu dari atas ke bawah, kalau translate X itu dari kiri ke kanan. Kita gunakan 0 rem. Kemudian 50% kita atur
Jadi nanti dia berkurangnya katakanlah minus 0,1. Kita lihat dulu nanti perubahannya. Nah, untuk memanggil animasinya di dalam CSS, kita gunakan animation. Kemudian kita panggil namanya di sini. Kan up, down. Kemudian animasi itu berjalan berapa detik atau durasinya kita beri. Katakanlah 4 second gitu. Linear infinite. Berarti nanti infinite itu tidak ada batasannya. Dia akan melakukan secara terus menerus gitu. Kita reload dulu. Wah, ini pendek sekali ya. Kita ganti dulu. Ini perubahannya kita besarkan, misal 2,5. Nah, jadinya seperti ini. Oke, sekarang kita yang terakhir. Di sini kita tambahkan untuk tombol order. Di sini kita akan menggunakan tag paragraph, berarti nanti di bawah sini ahref, nanti ke kontak, kemudian kita order sekarang. Nah, di sini kita buat kelas dulu, kelas sama dengan btn step order. Kemudian kita buat CSS nya btn order display, kita jadikan inline block dulu, kemudian margin top kita beri 1 rem biar ada jarak nanti dari paragraf ke tombol pemesanan atau ordernya. Untuk padding kita beri 0,8 rem, 3 rem, terus kemudian border radius kita atur 5 rem. Nah, kita jalankan dulu coba di sini. Nah, masih seperti ini ya, belum ada background warna backgroundnya. Kita atur dulu juga background, kita ambil variabel warna orange. Nah, seperti ini. Kemudian font size kita atur di bawahnya paragraf biar ada pembeda. Kemudian warnanya kita ubah menjadi white smoke. Kemudian kursor kita atur menjadi pointer, weight-nya kita atur 100% biar nanti penuh. Nah, seperti ini. Kemudian tulisannya kita buat menjadi tengah, kita menggunakan teks step align center. Kemudian kita berikan box shadow atau bayangan di belakangnya, RGBA kita atur menjadi hitam bayangannya seperti ini. Kemudian kita lihat dulu hasilnya, sudah ada bayangannya. Nanti kalau mau dipertebal silahkan diganti ini nilai-nilai ini, dipertebal bisa. Kemudian kita buat transisi, jadi nanti kita gunakan juga hover, kita gunakan 0,5 linear
Untuk penulisan koma bisa 0,5 atau titik 5s gini. Text transform kita ubah menjadi uppercase biar jadi huruf besar atau huruf kapital. Nah, seperti ini. Nah, kita berikan efek hover. Jadi nanti ketika kursor kita ada di atas, nanti dia akan berubah. Nah, kita gunakan btn order titik 2 hover. Transform kita ubah ukurannya menjadi lebih besar 1,1. Kemudian background kita ubah menjadi warna pink gitu. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita coba tambahkan dulu untuk font weight-nya, jadikan 600 biar tebal. Nah, oke, kita sudah selesai untuk materi pada hari ini. Kita sudah menyelesaikan sesuai dengan rencana atau planning desain landing page di awal. Jadi ada paragraf, kemudian paragraf ada tombol order atau pemesanan di sini, kemudian ada gambar yang melayang gitu. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.